Anton Gobay, pintu masuk Polri TNI, selesaikan teror KKB di Papua. Melansir dari akurat.co, Anton Gobay harus dipulangkan dan diadili di Indonesia agar dapat mengungkap jaringan mafia penyelundupan senjata api ilegal yang menyuplai kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai keterlibatan Anton Gobay yang secara terang-terangan mendukung kegiatan bersenjata KKB merupakan pintu utama Polri dan TNI menyelesaikan teror di bumi cendrawasih. Penting sekali Anton Gobay bisa diadili di Indonesia dan diperiksa aparat hukum di Indonesia untuk membongkar jaringan daripada penyelundupan senjata api ilegal untuk KKB di Papua, kata Sugeng saat dihubungi di Jakarta, Minggu 15 Januari 2023. Apabila proses hukum Anton Gobay dapat diadili oleh pemerintah Indonesia dari otoritas Filipina, Sugeng optimistis perlawanan KKB di Papua dapat dituntaskan. Tak hanya itu, lanjut Sugeng, pihak-pihak yang berada di belakang KKB dalam upaya memecah persatuan NKRI pun dapat dideteksi. Pasalnya, tanah Papua sendiri banyak menjadi incaran negara asing karena memiliki kekayaan sumber daya alam SDA yang melimpah. Cara-cara kekerasan yang menyebabkan banyak nyawa melayang dinilai efektif untuk memecah persatuan di tanah Papua dengan perekrutan kelompok sipil yang dipersenjatai. Jaringan ini harus diusut tuntas, termasuk apabila melibatkan oknum-oknum aparat keamanan ataupun intelijen yang ada di Indonesia, tegasnya. Dalam penangkapan Anton Gobay, kepolisian Filipina menyita sejumlah barang bukti senjata laras panjang, di antaranya 10 pucuk Colt AR-15, 1 pucuk senapan parah 9 mm, 20 buah magazin, dan 10 buah popor senapan. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Dedi Prasetyo mengatakan Anton Gobay memanfaatkan jalur Davao City menuju ke Gensan yang akan digunakan sebagai jalur penyelundupan sempit dari Filipina menuju Papua sebelum tertangkap. Menurut informasi yang didapat bahwa markas penyidikan AG akan dilimpahkan ke Kejaksaan Alebel Provinsi Sarangani, kata Dedi Prasetyo. Ada 9 titik fokus gangguan KKB. Polda Papua siapkan penanganan khusus. Melansir dari FOI Papua, Polda Papua merinci ada 9 titik yang menjadi gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah hukumannya. Oleh sebab itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri mengatakan, bila pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah dalam menangani penyerangan kelompok bersenjata tersebut. Adapun 9 titik itu yakni Pegunungan Bintang, Yakuimo, Nduga, Kabupaten Puncak, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, dan Kota Jayapura. Polda Papua telah mengambil langkah-langkah bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur, kata Fakiri melalui konferensi pers via Zoom Rabu 11 Januari. Dalam kesempatannya, Fakiri memberikan contoh seperti di Pegunungan Bintang, Jayapura. Kata Fakiri, di tempat itu telah ditambah Satgas Damai Kartens dan Brimopolda Papua guna dilakukan pengamanan.
Di Pegunungan Bintang, kita telah melakukan penguatan dengan Satgas dari Damai Kartens. Saya juga memerintahkan sebagaimana arahan pimpinan untuk melakukan langkah tegas terukur, ucapnya. Terlebih lagi, ia juga meminta jajaran untuk mempersiapkan diri dalam melakukan penangkapan terhadap kelompok bersenjata tersebut. Kita akan lakukan evaluasi dan mempersiapkan dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku KKB, ucapnya. Sebagai informasi, KKB kembali membuat kekacauan di tanah Papua, kali ini distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sekolah yang dibakar adalah SMKN 1 Oksibil dan melakukan penembakan terhadap pesawat yang hendak mendarat sehingga langsung kembali ke Tanah Merah, kata Danrem 172-PWY Brigjen TNI Jos Sembiring dilansir Antara, Senin 9 Januari. Kepala Unit Pengelolaan Bandar Udara UPBU Oksibil Agus Hadi secara terpisah mengatakan penembakan dilaporkan saat pesawat dengan nomor penerbangan PKHVV berada di holding point sebelum mendarat di Bandara Oksibil dan melaporkan terkena tembakan di badan pesawat. Akibatnya, pesawat tersebut langsung balik kembali ke Tanah Merah, Kabupaten Boven di Guil. Belum diketahui bagian mana yang terkena tembakan karena pesawat tersebut langsung kembali ke Tanah Merah, kata Agus Hadi.